beribadah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Guru, selamat pagi teman-teman. Saya akan angkat pujian. Kasih suka kita semuanya berdiri. Bangkit berdiri. Sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
benar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami, setiap kami. Berkati setiap kami, agar kami semua bisa duduk dengan tenang, merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan mendengar sebuah cerita, sebuah kisah tentang seorang pemuda yang tekun berdoa, tekun beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada kami hati yang rindu diajar oleh firman Tuhan, supaya kami bertumbuh dan menjadi anak-anak Tuhan yang makin berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, siapa pemuda yang tadi saya maksudkan itu? Namanya adalah Daniel. Betul. Nah, Daniel itu pada waktu zaman Raja Darius memilih 120 orang wakil raja yang akan ditempatkan di semua wilayah di kekuasaan raja itu ya. Nah, di atas 120 orang itu ada 3 orang pejabat tinggi yang ditempatkan untuk menerima pertanggungjawaban dari 120 orang wakil raja. Salah satunya adalah Daniel. Betul sekali. Nah, Daniel dari 3 orang itu dia yang paling hebat, paling pintar karena disertai oleh Tuhan. Daniel beribadah dengan setia, berdoa kepada Tuhan 3 kali dalam satu hari. Wow. Raja Darius berencana untuk menjadikan Daniel ini wakilnya satu-satunya, gitu ya. Nah, tapi para pejabat pemerintah itu dan juga wakil-wakil yang 120 orang itu iri. Wah, masa orang buangan, orang tawanan mau menjadi pemimpin atas kita? Ayo kita cari cara untuk menjatuhkan Daniel, biar dia dipenjara, bahkan mati aja sekalian, gitu ya. Nah, akhirnya mereka datang sama Raja Darius. Ya, Raja Darius, hendaknya raja itu membuat sebuah peraturan, keluarkan sebuah surat. Dalam 30 hari semua orang tidak boleh menyembah dewa lain atau Allah lain, dan 30 hari harus menyembah raja saja, minta kepada raja saja. Kalau tidak, kalau melanggar, mereka harus dilemparkan dalam gua singa. Itu ya. Nah, anak-anak, Daniel mendengar berita itu. Takut nggak ya Daniel? Enggak, ternyata Daniel tidak takut. Daniel waktu mendengar berita itu dia pulang ke rumahnya, lalu dia berdoa kepada Tuhan. Setiap hari dia terus berdoa kepada Tuhan. Dia nggak takut. Nah, akhirnya orang-orang lapor sama raja. Raja tuh Daniel melanggar perintah raja. Dia tetap berdoa kepada Allahnya, maka dia harus dilemparkan ke gua singa. Raja dari sedih. Aduh. Terus raja bilang sama Daniel, Daniel, aku tidak bisa menolong kamu. Allahmu kiranya menolong kamu. Hanya Daniel dimasukkan ke gua singa. Betul ya. Rajanya sedih, nggak bisa tidur, nggak mau dihibur, puasa, nggak mau makan untuk Daniel. Betul ya. Dia pikir-pikir, aduh Daniel mati nggak ya? Dimakan, diterkam singa nggak ya? Ya. Nah, pagi-pagi
si raja datang ke gua singa itu, dia panggil, Daniel, Daniel, apakah engkau masih hidup? Apakah Allahmu menolong kamu? Katanya. Daniel bilang, ya Tuanku Raja, aku masih hidup. Singa-singa ini gak menerkam aku. Aku gak terluka sedikit pun. Oh, Raja senang, Raja bersuka cita. Terus dia panggil orang, angkat Daniel dari gua singa itu. Daniel diangkat dari gua singa, dan dia masih seger, gak ada luka-luka gitu ya. Wah, akhirnya si raja itu bilang, panggil semua yang jahat itu, lemparkan ke dalam gua singa. Dan semua orang yang berbuat jahat itu diterkam oleh singa. Akhirnya raja mengatakan kepada seluruh rakyatnya di wilayah kekuasaannya, harus menyembah Allahnya Daniel, harus percaya kepada Allahnya Daniel. Ya, nah anak-anak, dari cerita ini Daniel tetap beribadah kepada Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhannya, kepada Allahnya, sekalipun keadaannya sulit, sekalipun dia bisa kehilangan nyawanya tuh, diterkam sama singa-singa yang lapar, tapi dia bersandar kepada Tuhan. Dia percayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekalian, demikian juga bagi kita, percaya kepada Tuhan itu bukannya waktu kita senang, gitu ya, tapi waktu kita mengalami kesusahan, waktu kita mengalami kesedihan, waktu kita menghadapi situasi yang sulit, tetap setia, tetap mengasihi Tuhan, tetap beriman kepada Tuhan. Daniel ditolong oleh Allahnya, dan Allah juga akan menolong kita. Tetap berdoa, rajin berdoa kepada Tuhan, rajin beribadah, minggu, sekolah minggu ke gereja, gitu ya. Tetap beribadah, tetap mengasihi Tuhan. Itulah iman. Nah, biarlah kita juga sejak kecil diajar untuk tetap beribadah dan setia beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memampukan kita. Mari kita akan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan, yang sudah diperdengarkan kepada kami tentang Daniel yang begitu setia di dalam pergumulan, tetap percaya kepada Allah. Dan Allah yang hidup itu menyatakan kuasa dan pertolongan, menyelamatkan Daniel dari gua singa, dari tantangan dan kesulitan. Biar Tuhan, kami juga sebagai anak-anak Tuhan, ketika kami mengalami kesulitan, mengalami tantangan, kami tetap berdoa kepada Tuhan. Kami tetap memohon kekuatan dari Tuhan agar kami tidak meninggalkan Tuhan. Kami tetap percaya dan setia mengiring Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya.